Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama Holding Perkebunan Nasional beserta subholding, 3 subholding besar yang ada di sini. Terima kasih untuk pemaparannya. Yang pertama, sebelum masuk ke masalah tadi yang disampaikan oleh Mas Eko, saya ingin menyoroti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Pak, saya sepakat dengan teman-teman yang lain. Jangan mengatakan bahwa ada komoditas yang lemah seperti karet, teh, dan kopi begitu Pak. Lemah itu karena tidak diperlukan atau karena ada mismanagement, itu menjadi penting. Saya kasih catatan bahwa kita melakukan, masih ada impor terhadap kopi. Ini data saya mungkin sudah tidak relevan, beberapa 2024 lah, sekitar 2024. Impor kopi kita masih 67,65 ribu ton dengan mayoritas Brazil, Vietnam, dan Malaysia. Teh 10.883 ton. Dan kemudian karet itu ada impor karet dan barang dari karet 435.770,5 ribu ton. Besar Pak. Jadi ini adalah ruang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan pasar 270 juta jiwa. Komoditas baik kopi, karet, bahkan itu coklat, teh, gak ada orang kita yang gak minum teh, masih semua minum teh. Persoalannya bagaimana manajemen, bagaimana produksi, bagaimana distribusi, bagaimana marketingnya, bagaimana kemudian hal yang dilakukan. Bahwa PTPN saya sepakat, kembalilah ke core bisnis, bukan sewa menyewa aset Pak. Aset itu adalah aset yang dari awal pemerintahan kolonial sampai saya pernah jelasin Pak, ada roadmap pembangunan spasial di mana perkebunan itu berada. Mungkin Bapak lupa, tapi saya pernah ngobrol sama Bapak. Bagaimana perkebunan itu dijadikan perkebunan, bukan semata-mata asumsi orang pengen buat perkebunan, enggak Pak. Itu melalui riset yang panjang, dengan riset suhu, kemudian unsur tanah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya agak jujur Pak, meskipun lagi puasa saya ngegas, karena apa yang terjadi, banjir kemarin, yang kemudian ada masalah okupasi lah segala macam. Saya sepakat, sebut Pak, siapa oknum yang okupasi itu. Nggak usah pakai oknum lagi, ini semua pakai istilah oknum Pak. Bapak tahu nggak, salah satu korbannya adalah daerah pemilihan saya, masyarakat di daerah pemilihan saya. Tapi apakah ada semacam quick response? Kan Bapak tahu, misalnya kita aja yang Komisi 6, siapa yang terdampak begitu. Tidak ada satupun, bahkan even Bapak pun tidak kontak kepada kami. Bantuan apa yang bisa diberikan pada saat bencana itu begitu cepat, dan kita pontang-panting nyari bantuan untuk korban bencana di daerah Bekasi, Karawang. Kan persoalannya di atas, di hulu Pak. Nah oleh karena itu pertama tentu saja tanpa melalui mekanisme yang terlalu berlibat, malah saya dapat dari BUMN lain Pak. Karena kita butuh cepat untuk kasih bantuan mereka dengan rumah terendam sampai atap, anak-anak hilang semua perlengkapan sekolahnya Pak. Dalam kesempatan ini izin pimpinan saya mengetuk hati pimpinan Pak PTPN ini untuk memberikan bantuan, berkoordinasi dengan kami supaya tepat sasaran Pak. Jangan lagi anak buah disuruh lalu kemudian nggak tahu di mana nanti tempatnya. Selanjutnya adalah tadi dari 1.623,19 hektar. Ada beberapa perusahaan yang itu bekerja sama ini di lahan hulu Sungai Ciliwung, betul Pak ya? Betul Pak? Betul Pak, di hulu Sungai Ciliwung Pak. Ciliwung tuh kemana-mana Pak. Kemana-mana ujungnya nanti itu di Laut Jawa, Karawang, Karawang, Bekasi Pak. Dapil saya Pak. Jadi ini bukan masalah santai karena persoalan oke, kami nanti reboisasi lagi. Tanggung jawab itu hulu, tengah, hilir. Hulunya daerah Bogor, tengahnya Jakarta dan sekitarnya, hilirnya itu di sekitar Laut Jawa. Berapa korban Pak? Berapa kerugian ekonomi Pak? Jadi di sini ada daftar beberapa perusahaan. Saya bacakan dan mohon nanti dilengkapi Pak. Kita lansir ke publik. Pertama, Hisbik Fantasi Puncak PT Jaswita Lestari Jaya 21 hektar, Eger Adventureland milik
Egerindo Multiproduk Indonesia 326 hektar, lebih 70 hektar berada di area PTPN 1, sisanya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrongo. Pemilik Eger adalah keluarga Roni Lukito, indikasinya seperti itu. Saya nggak usah sebutin indikasi dekat dengan siapanya. Yang ketiga, Pinus Eco Park Camping Ground, PT Pinus Foresta Indonesia, Ekowisata Hotel, perkemahan hingga restoran 6,7 hektar. Pakis Hills Eco Park, PT Karunia Puncak Wijaya, restoran kafe bumi perkemahan 4,5 hektar. Saham perusahaan Dodi Prianto Porter dan Rati Sugiyarti. Nah, kemudian dari Pakis Hills menerima biaya 170 juta per tahun. Kontrak 5 tahun, Pak. Kemurahan, Pak. Kemudian JSI Resort Mega Mendung 19,5 hektar milik PT Jelajah Handal Lintasan. Bobo Kabin Gunung Mas, PT Bobo Box Asset Management. Hotel 1 hektar, hotel, Pak. Di kawasan perkebunan Gunung Mas, hotel ini 30 kabin dan beroperasi mulai Juli 2022. Pak, ini kan baru 350 hektar kepada 33 perusahaan. Kasih daftar perusahaan lainnya, Pak. Saya mendesak moratorium semua kerjasama. Nggak bisa, Pak. Alasan, mohon nih jadi perhatian teman-teman di PTPN. Terutama bagian legalnya ada, Pak. Bagian legal Bapak bagian legal tadinya dari Bapak bagian legal? Oke. Pak, tolong nanti dipelajari, kita sama-sama analisis Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 1, hierarkinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Ayat 2-nya nanti tolong dicek lengkapnya. Bahwa hierarki di ayat 1 itu menunjukkan, menyatakan hierarki yang di bawah tidak boleh melampaui yang di atasnya. Tadi Pak Herman Hoiron sudah mengatakan ada Kepres 114994. Silahkan dicek juga relasinya. Tadi Bapak menyampaikan, Pak, nggak kelas ini, Pak. Regulasi yang bersifat khusus. Apa Bapak ini PTPN di tingkat nasional? Masa regulasi yang Bapak pakai keputusan bupati? Persetujuan bupati? Nggak ada itu di hierarki peraturan perundang-undangan, Pak. Nggak ada. Gimana Bapak bisa mengecek ini level seluruh Indonesia loh. Seluruh Indonesia keberadaan PTPN. Oleh karena itu saya mendesak, Pak, untuk sekali lagi moratorium dan dicek kemudian juga Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, PP nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah. Silahkan dicek apakah sudah ada revisi yang terbaru atau tidak. Kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sehingga ketika Bapak tidak khusus untuk yang di Bogor, tapi seluruh aset PTPN yang ada di seluruh Indonesia yang sudah dikerjasamakan, analisis konstruksi yuridisnya, Pak, manakala bertentangan dengan produk hukum yang di atasnya, maka kontrak yang kerjasama itu batal demi hukum. Nggak usah takut, Pak. Pegangan kita hukum, orang ini negara hukum. Nggak kelas ini, maaf Pak, saya itu pengagum Bapak. Pak Gani ini adalah salah satu dirut yang selalu saya banggakan, Pak. Di tengah BUMN lain merugi, PTPN ini bisa naik labanya sampai 400% di tahun 2023 ke 2024, Pak ya. Tapi tantiemnya ini kecil sekali dibandingkan dengan BUMN, Mandiri, BRI, BNI tadi. Per orang Mandiri bisa 78 miliar per tahun direksinya. Saya kagum sama Bapak. Tinggal dilengkapi, Pak. Konstruksi yuridis itu menjadi penting. Bapak bagian legal, kalau kita bisa diskusi, FGD, whatever, atau secara informal untuk konstruksi hal-hal ini, mari Pak, kita lakukan. Yang terakhir adalah, Bapak tidak cukup pemantauan terhadap mitra. Jadi kami mendesak pantau konstruksi yuridis, sehingga
moratorium itu bisa langsung memutuskan membatalkan ketika keputusan-keputusan tadi, surat lah, persetujuan bupati lah, bertentangan dengan hierarki yang tadi di pasal 7 ayat 1, ya batal demi hukum, Pak. Itu kekuatan untuk PTPN. Kemudian pemantauan juga terhadap teman-teman yang ada di PTPN. Tadi Pak Hakim mengatakan, ini nggak mungkin terjadi penyewaan aset seperti ini tanpa ada keterlibatan orang dalam, Pak. Dengan sewa yang begitu murah misalnya. Bayangin 170 juta per tahun untuk berhektar-hektar begitu. Ini kan kalaupun kerjasama, Pak, bukan nyewain lahan dong, Pak. Bagaimana ada Bapak sebagai investor, berapa keuntungannya? Bukan 5 tahun dilepas dengan harga segitu. Terakhir adalah kami mendesak pemantauan seluruh aset PTPN yang disesuaikan dengan tata ruang, tata wilayah nasional, termasuk Jawa Barat khususnya, Pak. Jawa Barat dulu, tapi ini saya minta nanti tertulis secara nasional. Dipetakan pertama yang berada di jaringan transportasi jalan penghubung, kedua peta rencana jaringan prasarana sumber daya air, ketiga peta rencana jaringan energi, keempat peta jaringan prasarana lainnya, kelima rencana pola ruang kawasan lindung yang terdiri dari mana masuk dalam satu hutan lindung, kedua yang di bawahnya ada resapan air, kawasan sesuai untuk hutan lindung, kemudian kawasan hutan konservasi, kawasan perlindungan geologi, kawasan rawan bencana, kawasan rawan bencana gerakan tanah, gunung api dan tsunami, kemudian perlindungan setempat. Yang terakhir adalah pemetaan yang di mana aset PTPN berada di dalam pola ruang kawasan budidaya, mana yang termasuk enklave, hutan cadangan, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan tanaman pangan, kawasan pemukiman, perdesaan maupun perkotaan, dan tubuh air. Saya minta itu ditulis secara lengkap, jangan ala kadarnya, Pak, termasuk konstruksi hukum. Sekali lagi terima kasih pimpinan, maaf panjang, karena yang terimbas dari persoalan hulu, Bapak jangan senyum, Bapak. Ayo kita datengin tuh korban banjir, Pak, kayak apa rumahnya? Ya kayak apa, enggak gitu, Pak. Jadi saya mohon habis ini, termasuk rumah-rumah yang rusak. Berapa yang bisa dibantu? 1 rumah kayak 2 rumah kita bangun bareng-bareng, nggak apa-apa, Pak. Kebenaran mau reses nih. Terima kasih pimpinan, mohon maaf tidak ada maksud apa-apa selain saya berharap PTPN bangkit sebagai salah satu penguatan kedaulatan pangan Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Rike, ini bukan senyum, nahan lapar. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.